Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur semoga selalu tercurahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita dapat berkumpul kembali untuk melaksanakan pembelajaran. Baik, langsung saja teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas D Prodi Pendidikan Matematika angkatan 2020 ingin membawakan suatu materi terkait mata kuliah pelajaran multimedia pelajaran matematika yang berjudul Alat Peraga Matematika Sekolah Dasar. Baik, sebelum itu saya akan memperkenalkan sedikit ya terkait anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Rizky Novelina, nomor induk mahasiswa 12020500104. Yang kedua ada Sylvia Friani, nomor induk mahasiswa 12020500121. Dan yang ketiga ada saya sendiri ya, yaitu Syauki Mumtaz, nomor induk mahasiswa 12020500124. Baik, kawan-kawan, untuk pemaparan materi lebih jelasnya nanti akan dipaparkan ya secara bergiliran oleh teman-teman saya. Yang pertama, pemaparan materi akan diawali oleh Saudari Rizky Novelina ya. Yang pertama-tama akan menjelaskan seputar karakteristik psikologis dan sosial anak sekolah dasar. Kepada Rizky Novelina, dipersilakan untuk membawakan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik psikologis dan sosial anak sekolah dasar. Boleh di next? Kisaran usia anak besar berada pada rentang 5-12 tahun. Usia ini disebut juga sebagai usia sekolah. Nah, yang pertama ada karakteristik anak sampai umur 9 tahun, yang terdiri dari yang pertama yaitu imajinatif, yang kedua yaitu menyenangi pengulangan aktivitas dan berkompetitif, dan rasa ingin tahunya besar. Kemudian yang ketiga, selalu memikirkan sesuatu yang dibutuhkan dan menyenangi aktivitas berkelompok. Kemudian yang keempat, meningkatnya minat pada permainan yang terorganisasi. Yang kelima, cenderung membandingkan dirinya dengan teman-temannya. Yang keenam, mudah gembira dan sedih, selalu menginginkan persetujuan orang dewasa tentang apa yang diperbuatnya. Kemudian yang kedua ada karakteristik anak usia antara 10 sampai 12 tahun. Nah, yang pertama menyenangi permainan aktif, kemudian yang kedua minat terhadap olahraga kompetitif dan permainan terorganisasi meningkat. Yang ketiga, rasa kebanggaan dan keterampilan yang dikuasai tinggi. Yang keempat, mencari perhatian orang dewasa. Yang kelima, pemujaan kepahlawanan tinggi. Yang keenam, mudah gembira, kondisi emosionalnya tidak stabil. Yang ketujuh, mulai memahami arti akan waktu dan ingin mencapai sesuatu pada waktunya. Next. Kemudian ada aktivitas yang diperlukan anak besar. Yang pertama yaitu aktivitas yang menggunakan keterampilan untuk mencapai tujuan tertentu. Bentuk aktivitasnya yaitu pengenalan terhadap keterampilan. Yang kedua ada bermain dalam situasi berlomba atau bertanding dengan pengorganisasian yang sederhana. Kemudian yang ketiga ada aktivitas pengujian diri yang menggunakan alat-alat, contohnya menggunakan alat peraga. Nah, yang kedua yaitu aktivitas secara bergu atau berkelompok. Nah, aktivitasnya yaitu aktivitas bermain atau berlomba bergu, kemudian ada bermain secara berkelompok dengan membentuk komposisi tertentu. Nah, yang ketiga ada aktivitas mencoba-coba. Nah, bentuk aktivitasnya yaitu aktivitas mengatasi masalah menurut cara dan kemampuan anak masing-masing. Kemudian aktivitas gerak, dan yang terakhir aktivitas latihan gerak untuk pengembangan. Nah, lalu yang keempat, aktivitas untuk meningkatkan kemampuan fisik dan keberanian dalam bentuk aktivitas individual atau permainan kelompok, terutama yang melibatkan kekuatan dan ketahanan. Nah,
Yang pertama yaitu permainan. Yang kedua, program latihan untuk pengembangan kemampuan fisik. Yang ketiga, latihan relaksasi. Nah, peran guru sangat besar dalam memberi pengarahan dan bimbingan pada anak besar. Sesuai dengan sifat psikologi dan sosial anak, guru bisa menempatkan dirinya sebagai orang dewasa yang bisa dipercaya, memberikan perhatian, persetujuan, dan dorongan kepada anak untuk berbuat baik. Nah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Rizky Novelina ya yang telah memaparkan materi terkait aspek psikologis ya pada siswa sekolah dasar. Untuk materi selanjutnya yang berjudul urgensi alat peraga bagi anak SD dan lainnya ya akan dimulai dipaparkan oleh Saudari Silvi Afriani. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi mengenai urgensi alat peraga bagi anak siswa sekolah dasar. Boleh di next? Alasan pentingnya penggunaan alat peraga dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar yaitu yang pertama ada menurut Piaget, siswa usia anak sekolah dasar masih pada tahap operasi konkret, yang belum bisa menangkap informasi-informasi yang sifatnya abstrak. Padahal matematika adalah pengetahuan yang bersifat abstrak. Jadi, matematika hanya akan dapat dipahami dengan baik oleh siswa sekolah dasar jika matematika disajikan dengan menggunakan benda-benda konkret. Yang selanjutnya itu menurut Eman Suherman dan kawan-kawan, bahwa anak-anak yang berada pada tahap operasi konkret umumnya telah memahami operasi logis dengan bantuan benda-benda konkret. Nah, kemampuan ini terlihat dalam memahami konsep kekekalan, kemampuan untuk mengklasifikasi dan serasi, mampu memandang suatu objek dari sudut pandang yang berbeda secara objektif, dan mampu berpikir reversibel. Selanjutnya, Piaget dalam Eman Suherman dan kawan-kawan mengidentifikasi adanya 6 jenis konsep kekekalan yang berkembang selama anak berada pada tahap operasi konkret, yaitu yang pertama ada kekekalan banyak, kisaran usianya itu 6-7 tahun. Yang kedua ada kekekalan materi, kisaran usianya itu 7-8 tahun. Yang ketiga ada kekekalan panjang, kisaran usianya juga sama 7-8 tahun. Kekekalan luas, kisaran usianya itu 8-9 tahun. Dan yang kelima itu ada kekekalan berat, kisaran usianya 9-10 tahun. Dan yang terakhir ada kekekalan volume, kisaran usianya itu 11-12 tahun. Boleh di next? Yang selanjutnya itu adalah alasan pentingnya penggunaan alat peraga dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar. Menurut Brunner dan teorinya, mengungkapkan bahwa dalam proses belajar anak sebaiknya diberi kesempatan untuk memanipulasi benda-benda atau alat peraga. Nah, melalui alat peraga yang ditelitinya tersebut, anak akan melihat langsung bagaimana keteraturan dan pola struktur yang terdapat pada benda yang sedang diperhatikannya. Keteraturan tersebut kemudian oleh anak dihubungkan dengan keterangan intuitif yang telah melekat pada dirinya. Selanjutnya, Brunner dan Carso mengemukakan bahwa dalam proses belajarnya anak melewati 3 tahap, yaitu yang pertama ada tahap enaktif, di mana tahap pertama anak belajar konsep yaitu berhubungan dengan benda-benda real atau mengalami peristiwa di dunia sekitarnya. Pada tahap ini, anak masih dalam gerak refleks dan coba-coba, belum harmonis. Nah, ia juga memanipulasikan, menyusun, menjejerkan, mengutak-atik, dan dari bentuk-bentuk gerak lainnya, serupa dengan tahap sensori motor dari Piaget. Yang kedua yaitu tahap ikonik atau tahap gambar bayangan. Pada tahap ini, anak telah mengubah, menandai, dan menyimpan peristiwa atau benda dalam bentuk bayangan mental. Dengan kata lain, anak dapat membayangkan kembali atau memberikan gambaran dalam pikirannya tentang benda atau peristiwa yang dialami atau dikenalnya pada tahap enaktif. Walaupun peristiwa itu telah berlalu atau benda real itu tidak lagi berada di hadapannya, tahap praoperasi dari Piaget. Dan yang terakhir itu ada tahap simbolik. Pada tahap terakhir ini, anak dapat mengutarakan bayangan mental dalam bentuk simbol atau bahasa. Apabila ia berjumpa dengan suatu simbol,
maka bayangan mental yang ia tandai oleh simbol itu akan dapat dikenalnya kembali. Pada tahap ini, anak sudah mampu memahami simbol-simbol dan menjelaskan dengan bahasanya, serupa dengan tahap operasi konkret dan operasi formal dari Piaget. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Silvi atas pemaparan materinya. Yang selanjutnya adalah materi terakhir ya, yang akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu terkait alat peraga ya, matematika pada sekolah dasar. Jadi untuk materi selanjutnya itu lebih ke contoh ya, ke contoh-contoh dari alat peraga yang bisa digunakan untuk siswa sekolah dasar gitu. Karena tadi telah dipaparkan ya bahwa siswa sekolah dasar memiliki karakteristiknya masing-masing gitu ya. Sehingga mungkin ya alat peraganya bisa berbeda gitu antara siswa sekolah dasar dengan siswa SMA. Kami mengambil 7 contoh ya. Yang pertama ada neraca bilangan. Jadi untuk neraca bilangan ini merupakan suatu alat yang terdiri dari sebuah timbangan dan beberapa kayu atau batu timbangan. Batu timbangan ini dibuat memiliki bobot yang sama dan tangan neraca diberi suatu pembatas seperti paku ya untuk menggantung batu timbangan. Alat peraga ini dipakai untuk mempelajari perhitungan pengurangan, perkalian, pembagian, penjumlahan, yang mana materi-materi tersebut biasa diberikan pada saat siswa masih sekolah dasar. Ya, jadi kegunaannya adalah untuk membantu siswa ya dalam memahami perkalian, pertambahan, pembagian, perkurangan. Yang selanjutnya ada papan berpaku atau geoboard. Nah, untuk alat peraga ini bisa berbentuk persegi panjang dengan beberapa paku yang terpasang membentuk suatu pola tertentu yang terhubung dengan karet. Ya, jadi bisa dilihat ya pada gambar ada sebuah papan yang mana papan itu ditempeli ya suatu paku. Lalu nanti dari paku-paku tersebut bisa dibuat suatu pola bidang datar ya, yang mana gambar bidang datarnya itu akan dihubungkan ya dengan karet ya, agar terlihat jelas satu sama lain itu. Nah, tujuannya adalah untuk membantu siswa dalam pemahaman materi bangun datar. Oke, yang selanjutnya ada jam sudut. Ya, jam sudut merupakan alat matematika ya yang sering dipakai untuk membantu memahamkan materi terkait sudut ya. Hal itu karena jam sendiri kan berbentuk 360 derajat ya, sesuai dengan satu putaran sudut itu. Maka jam sudut ini cukup sering lah digunakan itu. Nah, untuk bentuknya sendiri ya, seperti jam pada umumnya, yaitu bulat, lingkaran, dengan ada angka 1 sampai 12 ya, sesuai jarum jam. Nah, jam sudut terdiri dari 2 lingkaran, di mana lingkaran pertama dipakai sebagai papan jam, dan lingkaran kedua dipakai untuk mengukur besarnya sudut antara kedua jarum jam. Ya, jadi dari jam sudut ini nanti bisa diambil ya suatu sudut yang mana kita bisa belajar sambil berpraktik gitu ketika mempelajari materi terkait sudut. Baik, untuk contoh selanjutnya adalah kerangka bangun ruang ya. Yang ini udah jelas ya teman-teman, yaitu untuk membantu mengenalkan siswa terkait konsep bangun ruang gitu, terutama dari unsur-unsur bangun ruang. Karena ketika kita menggunakan alat ini ya, maka otomatis itu akan terasa lebih nyata gitu kerangka bangun ruangnya seperti apa gitu. Jadi siswa diharapkan ya dapat lebih memahami unsur-unsur bangun ruang ya, seperti sisinya yang mana, titik sudut yang mana, bidangnya yang mana, alasnya yang mana, dan lain sebagainya gitu. Jadi tujuannya adalah untuk menanamkan konsep ya terkait bangun ruang. Yang selanjutnya ada menara Hanoi. Alat menara Hanoi ini dikembangkan oleh Edward Lusak, seorang ahli matematika pada tahun 1885. Permainan ini dibuat untuk menanamkan konsep urutan
lebih besar atau lebih kecil, paling sedikit atau paling banyak, besaran, dan hal-hal terkait bilangan atau besarnya bilangan. Dalam permainan ini, pemain diminta untuk memindahkan sejumlah cakram yang besarnya teratur. Secara khusus, alat peraga ini bertujuan untuk melatih anak untuk berpikir logis, menemukan relasi antara jumlah loncatan minimum dan kepingan secara induktif. Jadi bisa diperhatikan ya pada gambar ini ada cakram yang besarnya didesain sedemikian rupa ya, memiliki besaran tertentu ya, yang mana itu bisa dianalogikan sebagai suatu bilangan gitu, urutan bilangan. Yang selanjutnya, yang keenam, ada dakon atau Dakota ya, FVB dan KPK. Merupakan permainan tradisional yang bisa dipakai untuk mengajarkan materi mengenai FVB dan KPK dari pasangan dua bilangan atau lebih. Permainan Dakon, KPK, dan FVB ini menyerupai permainan coklat tradisional yang digabungkan dengan unsur pembelajaran matematika dengan alur permainan yang mirip dan bisa diajarkan kepada siswa sekolah dasar. Untuk memainkan permainan ini, siswa perlu mengetahui kelipatan dan faktor dari suatu bilangan sebelum mulai bermain. Kemudian siswa memasukkan biji dakon ke dalam lubang yang merupakan faktor atau kelipatan dari bilangan tersebut. Yang perlu diperhatikan adalah siswa harus memilih bilangan terbesar dari dua biji dakon yang terdapat di dalam lubang untuk mencari FPB, sedangkan untuk mencari KPK, memilih bilangan terkecil apabila terdapat dua biji dakon di dalam lubang. Yang terakhir, yang ketujuh adalah tangram ya. Biasa disebut 7 keping ajaib atau bujur sangkar ajaib, yaitu alat peraga berupa 7 keping bentuk geometri dasar seperti bujur sangkar, segitiga, ataupun jajar genjang. Alat peraga tangram digunakan untuk memudahkan siswa mempelajari bentuk bangun datar dan bagaimana cara membentuk bangunan-bangunan tertentu ya, sekaligus seperti puzzle ya mungkin tangram ini untuk merekonstruksi sesuatu gitu. Siswa memainkan tangram dengan cara merangkai potongan keping tangram dengan menempelkan antar sisi yang sama panjang untuk memperoleh bentuk bangunan geometri yang diinginkan. Permainan ini sangat cocok dimainkan oleh siswa sekolah dasar yang telah mengerti konsep bangun datar dan konsep kekongruenan. Awalnya, siswa bisa diajarkan untuk membangun bentuk bangunan yang sederhana, baru kemudian berlanjut ke level yang lebih tinggi ya. Jadi di tangram ini ya kita bisa mengkreasikan suatu bangun datar ya dengan cara menyatukan beberapa bangun datar yang ada di dalam tangram ini gitu. Mungkin sekian ya materi yang dapat saya sampaikan terkait alat peraga pada matematika sekolah dasar. Mungkin untuk kesimpulannya ya dapat kita ketahui bahwa di zaman ini ya, terutama yang mana di zaman sekarang khususnya di Indonesia ya telah diberlakukan kurikulum yang namanya kurikulum Merdeka Belajar. Yang mana kurikulum Merdeka Belajar ini meminta guru untuk membuat pelajaran menjadi lebih bermakna dan menjadi lebih menyenangkan. Tentunya hal-hal menyenangkan ini sangat berkaitan dengan siswa gitu, terutama siswa sekolah dasar yang mana pola pikirnya akan lebih cenderung suka untuk bermain gitu, dibandingkan dengan metode konvensional seperti ceramah dan lain sebagainya. Oleh karena itu, guru sebisa mungkin melakukan kegiatan pembelajaran secara kreatif lah. Salah satunya dengan cara menggunakan alat peraga. Nah, alat peraga ini ada macam-macam ya, seperti yang telah dipaparkan pada materi presentasi hari ini, yang mana tujuannya adalah untuk menambah daya tarik siswa ya, untuk mempelajari materi-materi yang berkaitan, khususnya materi matematika yang sifatnya abstrak dan membutuhkan suatu objek konkret untuk menerima pemahaman konsep secara detailnya. Mungkin sekian dari yang kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Jika ada pertanyaan, silakan diskusikan atau ajukan pertanyaan di kolom diskusi di LMS. Dari saya cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.